Pada hari ini, Selasa 2 September 2025, Rasman akhirnya harus menanti majelis hakim untuk memvonis dirinya atas aduan dari Hotman Paris Hutapea dengan dugaan pasal pencemaran nama baik. Namun, Rasman kali ini harus kecewa karena majelis hakim harus menunda putusan vonis terhadap kasusnya ini. Lalu, seperti apa kekecewaan Rasman terhadap keputusan majelis hakim untuk menunda memberikan vonis kepada dirinya? Seperti inilah sikap Rasman yang tetap yakin dirinya tidak bersalah atas dakwaan yang ditujukan kepadanya dengan pasal dugaan pencemaran nama baik kepada Hotman. Lalu, seperti apa respon Hotman dengan ditundanya vonis hakim kepada Rasman Nasution? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perjalanan panjang persidangan Rasman Arif Nasution atas laporan dari Hotman Paris dengan dugaan pencemaran nama baik akhirnya memasuki babak paling menentukan. Hari ini, Selasa, 2 September 2025, ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali dipenuhi sorot mata publik menanti detik-detik yang akan menjadi penentu nasib sang pengacara kontroversial. Setelah berbulan-bulan melewati jalannya persidangan yang penuh intrik, adu argumentasi, hingga tarik-menarik bukti dan saksi, akhirnya tiba juga pada ujung perjalanan hukum ini. Majelis hakim yang dipimpin langsung oleh ketua sidang pun tampak tegas saat memasuki ruang persidangan. Sayangnya, majelis hakim rupanya menunda membacakan putusan vonis untuk Rasman, hingga sidang tuntutan vonis Rasman itu pun ditunda. Baik ya, kita akan melanjutkan persidangan ini sebelum dilanjutkan haruskan majelis hakim menempuh persidangan secara online pada pagi ini, ya. maka kami akan menunda persidangan ini pada hari Selasa tanggal 23 September 2025. Persidangan akan dilakukan secara online, diperintahkan untuk hadir ke persidangan. Demikian yang dapat disampaikan oleh majelis hakim dan persidangan kami nyatakan ditutup. Usai majelis, hakim menunda membacakan putusan vonis, sorot kamera pun langsung tertuju pada sosok Rasman Arif Nasution. Lantas seperti apa respon dari Rasman saat mendengar vonis untuk dirinya? Sidang hari ini ternyata ditunda. Sebenarnya inilah yang membuat rakyat bertanya-tanya. Kemarin majelis hakim cepat melakukan penuntutan terhadap peringatan. Bukan, tuntutan dulu di awal. Ya, jaksa menyampaikan tuntutan, lalu kemudian mau divonis dan ada penundaan. Di sisi lain, kita ini didesak. Seperti kemarin diberitahu sidang dipercepat, kan begitu Mas ya? Kita suruh datang jam 9. Kita tunggu sampai jam 9. Ternyata baru dimulai jam 10. Sidang yang seharusnya offline menjadi online. Dan saya baca kok edaran Mahkamah Agung diserahkan kepada pengadilan negeri setempat. Saya hanya katakan agar ketua majelis hakim mendengar, sekali lagi ya, mendengar aspirasi saya, aspirasi tim hukum saya, aspirasi masyarakat jalanan
dan juga mahasiswa, pelajar yang mendukung saya. Jadi saya kira saya hargai, ditunda tapi ini kelamaan karena Bu Eli dari Medan harus datang lagi, anak saya juga harus datang lagi, teman-teman saya semua juga harus kumpul lagi. Nah, tapi itu pun saya harapkan tanggal berapa tadi? 23 ya? 23 hari Selasa ya. Berarti 21 hari dari sekarang. 3 minggu lagi. Apa sih beratnya memutuskan urusan Rasman ini? Di sisi lain, perhatian publik juga tertuju pada sosok Hotman Paris Hutapea, sang pelapor dalam kasus pencemaran nama baik ini. Begitu kabar vonis Majelis Hakim terhadap Rasman Nasution ditunda, Hotman pun langsung memberikan tanggapannya. Kalau soal ditunda kan itu kan kewenangan hakim, mungkin belum siap atau mungkin gara-gara pengadilan terganggu kerja gara-gara demo-demo kemarin. Ya saya nggak tahu alasannya kenapa. Kan banyak demo, banyak kantor yang tutup selama 2-3 hari ini, ya kan? Kalian nilailah apakah Rasman itu pantas didukung atau enggak. Kalian aja menilai deh. Apakah seorang Rasman pantas didukung, ya? Dari kelakuan, dari mulutnya, dari tampangnya juga pantas nggak didukung. Udah itu aja deh. Anda tafsirkan sendiri, ya. Dia udah terdakwa. Jadi dia sering banget dipecat oleh kliennya. Ya, setahu saya dia salah satu lawyer yang paling sering dipecat oleh kliennya. Ya, termasuk dipecat oleh Richard Lee, dipecat si ini. Jadi udah itu aja deh. Siapa yang dukung Rasman? Itu yang datang demo itu siapa? Coba Anda bisa lihat dong tampangnya siapa? Tapi berharapnya apa nih untuk Semakin lama dia terdakwa semakin hancur. Dia tidak ngerti bahwa Hotman itu strategisnya dia mau semakin lama terdakwa juga nggak masalah. Tapi kan apalagi setelah surat basnya dibekukan, sudah dia nggak bisa sidang, udah selesai. Tinggallah dia nonton kehebatan abangnya ini, perkara-perkara kakap gua pegang, sementara dia sibuk sambil gini dengan tangan begini. Gini, biarlah dia, nggak apa-apa lah. Rasman itu bukan level gua. Saya udah doktor hukum, sudah pengacara di Australia, dia masih baru lulus tahun 2000 berapa itu. Udahlah. Karena saya gua gak tertarik ngomongin itu orang, ya. Bukan soal substansinya, tapi you fitnah orang sementara proses pengadilan belum ada. Itu loh intinya loh. Dan kebetulan dengan dinyatakannya si Iklim Hakim bersalah, kan Iklim Hakim itu dinyatakan bersalah kan, sudah divonis dia juga pasti akan juga divonis. Orang Iklim Hakim sudah divonis, makanya dia kagok, dia sudah kalap, dia udah tahu dia bakal akan dihukum. Karena apa? Yang ringannya aja Iklim Hakim sudah divonis. Soal hukumannya berapa lama itu hal lain. Usai Majelis Hakim memutuskan vonis kepada Rasman Nasution. Sebelumnya, Iklim Hakim telah divonis lebih dulu oleh Majelis Hakim dengan vonis 6 bulan penjara. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, seperti diketahui sebelumnya bahwa pada Kamis 21 Agustus 2025 lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan terhadap Putri Iklima Aprilia alias Iklim Hakim. Mantan asisten pribadi Hotman Paris itu terbukti melakukan tindakan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dalam hal ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa Iklima secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan transmisi atau penyebaran informasi elektronik yang memuat penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah secara berlanjut. Dengan ini, Iklim Hakim divonis pidana penjara 6 bulan dan denda sebesar 100 juta rupiah. Khusus untuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berupa hasil interseksi atau penyadapan atau perekaman yang
Dan seperti inilah respon dari Iklim Hakim lewat tim kuasa hukumnya atas vonis Majelis Hakim 6 bulan penjara usai rangkaian panjang persidangan yang sebelumnya menyita perhatian publik. Benarkah Iklima akan ajukan banding? 6 bulan percobaan, betul. Kami dari tim kuasa hukum Putri Iklima Aprilia mengapresiasi putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara dan kita menghormati putusan tersebut. Meskipun pada dasarnya ada sependapat kami dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, karena kami melihat bahwa fakta persidangan jelas di situ saksi Rasman Arif Nasution menyebutkan bahwa dia memiliki strategi dalam penanganan perkara. Strategi ini salah satunya diterapkan dalam perkara Putri Iklima Aprilia. Fakta persidangan juga secara jelas menunjukkan ke kita semua ada 2 akun Instagram yang disita oleh jaksa penuntut umum. Dari 2 akun Instagram ini hanya 1 akun Instagram yang memuat materi atau konten yang mencemarkan nama baik Dr. Hotman Paris Hutapea, yaitu akun Instagram saksi Rasman Arif Nasution. Fakta ini tidak terbantahkan di dalam persidangan. Jadi lain kali mulailah jaga mulutmu, jangan lagi mengucapkan kata-kata fitnahan seperti yang kau sebutkan kepada saya. Ya. Lantas, bagaimana dengan respon Rasman Nasution saat Iklim Hakim divonis 6 bulan penjara? Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Di tengah sorotan publik terhadap vonis 6 bulan penjara dengan masa percobaan yang dijatuhkan kepada Iklim Hakim, muncul reaksi keras dari pengacara Rasman Nasution. Rasman menilai putusan Majelis Hakim terhadap Iklima terkesan aneh. Rasman menilai Majelis Hakim harus cermat menilai akar masalah, bukan sekadar melihat permukaan kasus. Ya itu dia. Jadi tidak mesti dijalani hanya hukuman percobaan, kan aneh. Putusan itu memang bisa dibilang, kalau dibilang menguntungkan, ya menguntungkan saya juga. Kenapa? Karena kalau dia ringan, harusnya saya lebih ringan. Logika hukumnya begitu. Jadi seolah-olah peran saya dengan peran dia sama, kan aneh. Bagaimana peran dia dengan saya sama? Bersama-sama dan berulang gitu. Saya itu hanya kuasa hukum yang menjalankan tugas profesi. Menurut saya dia harus dihukum. Karena dia berbohong ke saya. Dan kemudian perbuatan itu ada. Nah, jadi hakim harus menilai itu dengan cermat. Gitu. Tapi memang dalam SKB 3 Menteri, kalau apa yang disampaikan itu bahwa ada dugaan pelecehan itu memang terbukti, harusnya memang tidak ada juga hukuman itu. Cuma yang saya lihat justru Iklima ini berbohong dan menjebak saya. Saya merasa dijebak, dia mendapat keuntungan. Setelah saya pegang dapat keuntungan, dia punya cowok dan itu diakui oleh Hotman, ulang tahun buat ini dan lain sebagainya. Ya saya minta agar Ketua Mahkamah Agung, Badan Pengawas Mahkamah Agung, KY dan lain sebagainya, termasuk masyarakat Indonesia, para lawyer untuk memperhatikan kasus ini. Ini jangan dianggap enteng karena ini adalah sangat merusak bagi hak imunitas seorang lawyer ketika dia membela klien. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.